Shalom Eropa, Shalom Amerika, Shalom Kanada, Australia, dan juga Korea yang selalu rajin mengikuti channel Joseph Paulusan, juga yang di Jepang, yang di India, yang di Hong Kong, dan seluruh dunia. Nah, makanya channel kita tema kita hari ini, channel Joseph Paulusan, lebih sakti daripada Dewa Mekah. Rakyat jelata, Pak Julius. Julius, ya silakan. Malam Pak, selamat malam. Selamat malam. Saya Muslim ini, boleh ngomong-ngomong nggak ya? Boleh. Saya bingung, tapi topiknya apa sih? Apanya? Suaranya tartir tur loh, suaranya. Mungkin perlu geser atau pindah ruangan. Tes 1, 2, 3. Ya, udah bagus. Ini kedengaran ya? Bagus. Topiknya apa nih, Mas? Topiknya hari ini channel Joseph Paulusan, lebih sakti daripada Dewa Mekah. Wah, serem kali ya topiknya. Selalu serem topiknya, panas. Oh. Maksudnya lebih sakti dari apa, Raja Mekah itu maksudnya gimana? Dewa, bukan raja, dewa. Oh, dewa. Maksudnya gimana itu, Mas Paul? Kalau Dewa Mekah itu siapa Dewa Mekah? Kayaknya nggak ada lah. Mekah nggak punya dewa ya? Nggak punya lah Pak. Ya mungkin zaman dulu mungkin ya. Jadi Muhammad nggak punya dewa ya? Kayaknya enggak lah. Itu setahu saya. Saya bingung baca judulnya, agak bingung gitu. Mau nimbrung pun gimana mau nimbrungnya gitu. Maksudnya gimana sih maksud Mas Paul? Oh, dewa itu apa dewa? Dewa itu apa dewa? Maksudnya yang dewa-dewa bulan itu, yang isu-isu dewa bulan gitu ya? Dewa itu adalah termasuk pencipta, itu dewa itu ya, dewa ya, dewa Mahadewa itu ya. Sang Hyang Widi itu dewa, itu Sang Hyang Widi itu. Di Islam kayaknya nggak ada konsep dewa loh Mas. Dewa itu yang bahasa ada. Indonesia. Dewa itu justru bahasa Indonesia yang asli itu. Kalau Allah itu bahasa Arab. Allah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu dewa. Yang betul itu. Kemudian karena Islam terminologinya diganti jadi Allah, Sang Pencipta Allah. Padahal namanya Sang Pencipta itu ya dewa kalau dalam bahasa Indonesia yang asli. Sebetulnya. Terus maksudnya lebih sakti dari dewa Mekah itu gimana maksudnya Mas Paul? Ya lebih sakti saja. Saya lebih sakti daripada Dewa Mekah. Oh gitu ya? Daripada Allah SWT. Kayaknya itu klaim aja lah. Oh, terbukti. Itu sudah terbukti. Coba buktinya apa Mas? Coba. Jujur saya mau nanya, buktinya Allah Mekah itu sakti apa coba? Allah SWT itu sakti, buktinya apa? Ya, ini saya jujur Mas ya, saya nggak berniat yang enggak, namanya kan kita ngobrol-ngobrol. Iya, nanya. Channel ini juga bukan berniat yang enggak, kita justru yang enggak, bukannya berniat yang enggak. Jadi justru channel ini luar biasa, bukannya enggak. Tapi kayaknya konsep ketuhanan dalam Islam yang jelas ya, maksud saya di Al-Quran itu sangat tegas dan berulang-ulang ya bahwa Allah itulah Tuhan gitu ya. Jadi itu nggak tertandingi di kitab lain lah, atau apalagi Mas Paul kayaknya nggak bisa nandingi lah, itu menurut saya ya. Buktinya Allah Islam itu ada apa? Paling tidak dia di kitab itu dia mengaku dengan tegas dan berulang gitu. Dan itu mungkin, mohon maaf, mungkin tidak dijumpai di yang Pak Paul percaya gitu. Kalau yang di tempat Pak Paul percaya, setahu saya tidak tegas dan tidak berulang. Nah itu yang berhubungan dengan pertanyaan Mas Paul. Gimana Mas Paul? Kalau tegas berulang itu kata-katanya siapa? Kata-katanya Muhammad kan, bukan kata-katanya Allah kan? Tidak, kalau dari sisi kepercayaan kami kan, Al-Quran itu kan perkataan Allah ya, itu kan paling tidak sisi kepercayaan kami lah gitu ya. Antara percaya dengan bukti itu berbeda loh. Ya kalau bukti ini kan, ya tadi kan masalah keagamaan ini kan banyak. Misalnya nih, saya ngomong nih, saya ini Allah nih, saya inilah Allah sejati. Terus? Itu sudah ada buktinya jelas. Sayanya ada nih, orangnya jelas ada nih, suaranya Anda dengar. Terus? Eksistensi saya jelas. Tapi kalau Allah Islam itu eksistensinya, buktinya apa? Ya kalau eksistensinya secara fisik nggak mungkin lah, kalau eksistensi secara fisik. Ya secara roh pun, siapa yang pernah melihat Allah Islam? Secara roh pun siapa yang pernah melihat Allah Islam? Ya namanya roh kan dia nggak 3 dimensi gitu Mas Paul. Ya alam roh melihat alam roh. Apakah rohnya Muhammad pernah melihat Allah Islam? Sebenarnya kalau masalah roh ini dalam Islam kan disebut memang Allah memberi pengetahuan tentang roh, tapi sedikit.
Nah, memang derajat sedikitnya ini kan kita memang tidak tahu. Jadi mungkin kalau Mas Paul minta bukti secara fisik mana itu Tuhan, mana itu Allah, ya mungkin ya saya pun nggak bisa jawab gitu ya. Ya, maksudnya Muhammad sendiri kan tidak pernah bertemu dengan Allahnya. Bagaimana dia bisa bilang Allah itu ada? Ya, kalau dalam riwayat Isra Mi'raj kan Nabi Muhammad bertemu, itu dalam memang riwayat Nggak Isra ada loh. Mi'raj ya. Isra Mi'raj itu Muhammad itu tidak bertemu Allah loh. Oke lah. Sekarang siapa yang pernah bertemu Allah dalam pengertian Mas Paul? Di dalam Alkitab Musa bertemu dengan Allahnya, Abraham bertemu dengan Allahnya, saya pun bertemu dengan Allah saya. Tapi kayaknya pertemuan-pertemuan mereka itu bisa secara spiritual, nggak mesti pakai mata. Ya, gitu. tapi tidak pernah secara spiritual. Sedangkan Abraham dengan Musa itu melihat muka dengan muka, disebutkan di Alkitab demikian. Ya sama juga lah Mas dengan Nabi Muhammad kan secara spiritual berjumpa juga dengan Nggak pernah ditulis begitu di hadis maupun di dalam Al-Quran. kayaknya adalah. Nggak ada. Artinya kalau Nggak ada, percaya deh. Isra Mi'raj itu Muhammad pun ketemunya Jibril waktu di Arsy itu. kalau Dia terjadi Jibril lagi. gimana? Ketemunya Jibril lagi, jadi nggak pernah ketemu Allah. Muhammad itu nggak pernah ketemu Allah, ketemunya Jibril lagi. Paling Klaimnya kalau Muhammad ya. Itu saya ulang lagi, walaupun kita berbeda pendapat, saya berpandangan namanya bertemu atau berkomunikasi itu juga bagian dari bertemu, Ya, komunikasi. tetapi walaupun tidak pernah berkomunikasi dengan Allahnya, berkomunikasinya dengan Jibril Muhammad itu, bukan dengan Allah. Ada juga yang via Jibril. Nggak gitu Mas Paul. Ada yang via Jibril, ada yang via langsung. Ya mungkin mana yang langsung, mana yang Jibril, ya mungkin nggak di sinilah anunya kan. Tapi Nah, jadi- saya kan menguasai Al-Quran. Saya kan sudah baca Al-Quran, sudah baca banyak hadis. Saya ini dosen Islamologi. Cuman saya tidak suka mengutip ayat Al-Quran, saya tidak suka ngutip hadis, kecuali kalau saya lagi tunjukkan kesalahan-kesalahan kalian, saya baru tak tunjukkan. Tapi di Al-Quran, di hadis itu nggak ada Muhammad ketemu sama Allah, itu nggak ada. Muhammad itu ketemunya selalu Jibril. Kalau sifatnya komunikasi, itu kan pasti sudah bertemu secara spiritual. Kalau secara fisik memang saya memang belum lihat Al-Quran secara fisik gitu ya. Itu kayaknya nggak mungkin lah secara fisik manusia ketemu sama Allah. Musa ketemu muka dengan muka, Abraham ketemu secara fisik. Musa juga ketemu secara fisik muka dengan muka. Ya itu kan menurut kepercayaan Mas Zang, tapi menurut saya tidak. Ya, bukan, itu bukan cuma saya saja, orang Yahudi pun tulis begitu di dalam Keluaran, di dalam kitab Ulangan itu ditulis demikian, di dalam Taurat ditulis demikian, ditulis dan itu yang nulis Musa, dan itu dibuktikan dengan Musa melakukan banyak sekali tanda-tanda ajaib. Artinya semua perkataannya dia dari tanda-tanda yang dibuatnya orang bisa percaya. Nah, beda dengan Muhammad. Sama apapun misalnya nih, Muhammad ketemu sama Allah, buktinya apa? Bahkan Muhammad sendiri nggak pernah ngeklaim ketemu Allah, ketemunya Jibril. Kalau saya bertemu dengan Tuhan saya, buktinya apa? Hidup saya makin baik. Hidup saya dulu berangasan, dulu saya hawanya pengen bunuh orang, sekarang hawa saya ingin selalu marturia dan diakonia. Keluarga saya dipulihkan, istri anak-anak saya menjadi semakin baik. Kami dulu mau cerai, kita nggak jadi cerai. Bahkan ketika saya mendoakan orang sakit pun orang sakit sembuh. Artinya ada pertemuan, ada bukti-bukti pertemuan saya dengan Tuhan saya. Nah, bagaimana dengan Muhammad? Muhammad nggak ada bukti-bukti apapun selain dari klaimnya dia. Sama tadi, kalau kamu bilang saya klaim, kalau saya tunjukkan bukti-buktinya. Nah, Muhammad bisa nggak membuktikan bahwa dia, bahkan ketemu Jibril pun buktinya apa? Ketemu dengan Allah apalagi, buktinya apa? Nah, itu bukti-bukti itu yang tidak pernah sanggup dibuktikan oleh orang Islam. Makanya saya berkata bahwa saya ini Nabi ke-26, tugas saya adalah meluruskan kesesatan Nabi ke-25, dan saya lebih sakti daripada Allah Islam. Kayaknya masih jauh lah Mas Paul. Ini tentang yang ini tadi. Nah, saya nggak jauh, itu udah jelas. Makanya saya tadi bilang, bukti Allah Islam ada itu apa? Kan simpel. Dari kemarin kan nggak ada yang pernah bisa jawab. Bukti Allah Islam ada apa? Bukti Muhammad ketemu Allahnya itu apa? Nggak ada yang bisa jawab. Artinya klaimnya iman Islam itu hanya klaim saja, hanya halusinasi dari ilusi dan delusinya Muhammad. Terus mereka umatnya berhalusinasi. Beda dengan iman kami orang Kristen. Iman kami itu berdasarkan semua ada saksi dan bukti. Jadi waktu kalian aku bersaksi, saksi kalian saksi dusta. Sedangkan saksinya saya itu saksi karena kami melihat maka kami percaya. Gitu. Saya tantang Mas Paul Jeng ya, oke? Mau saya tantang. Tunjukkan mana bukti bahwa Yesus bisa menghidupkan orang mati. Bukti bahwa Yesus bisa melakukan mukjizat, buktikan saat ini. Saya mau lihat. Loh, saya ini bukti. Saya ini banyak melakukan mukjizat di dalam nama Yesus. Saya percaya Nabi Yesus bisa melakukan. Yesus itu bukan Nabi. Yesus itu adalah Tuhan Allah sendiri. Dulu Mas, kasih saya kesempatan. Ini kalau saya bilang Nabi Yesus itu tidak menyalahin Alkitab.
karena Alkitab juga bilang Yesus itu nabi. Cuman Alkitab tidak pernah berkata Yesus itu nabi. Nah, berarti Mas Paul perlu juga lihat lagi. Nggak ada. Ya, yang berkata adalah orang-orang mengatakan Yesus nabi, tetapi Yesus tidak pernah berkata dia adalah nabi, karena Yesus bukan nabi. Kalau nggak mau disebut nabi, saya sebut utusan Tuhan. Dia kan Yesus tidak pernah berkata bahwa aku adalah utusan. Yesus tidak pernah berkata aku adalah utusan. Yes, Yohanes 17:3. Iya, dia tidak pernah berkata aku adalah utusan. Engkau mengutus aku, tetapi Yesus tidak pernah berkata aku adalah utusan. Karena di dalam gramatikal bahasa Yunani, kata kerja ya tidak selalu bisa dijadi noun. Dalam gramatikal Yunani, kalau kita berkata mengutus, bukan berarti dia adalah utusan. Ya, tapi kan tetap aja kalau dalam versi Indonesia itu utus. Ya, itu kan bahasa Indonesia. Alkitab saya kan bahasa aslinya bukan bahasa Indonesia. Perjanjian lama dalam bahasa Yunani, perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Bagaimana grammar, bahkan bahasa Indonesia aja miliknya, nya ini nya siapa? Laki-laki, perempuan. Nah, kalau bahasa Yunani jelas, nya ini nya laki-laki, nya perempuan. Di dalam bahasa Yunani ada posesif, ada datif, akusatif, genetif, posesif. Dalam bahasa Indonesia nggak ada, sama semua, nggak ada datif, akusatif, posesif, genetif. Gramatikalnya polos, tempel saja. Jadi nggak bisa. Kalau misalnya nggak setuju misalnya saya sebut Nabi Yesus, oke, terserah. Nggak setuju saya sebut utusan Tuhan, oke, terserah. Sekarang gini, saya percaya Nabi Isa bisa melakukan berbagai mukjizat, saya percaya. Tapi saya minta bukti. Mana mukjizat Nabi Isa itu? Sekarang buktikan. Mana mukjizat Nabi Isa bisa ngidupin orang mati? Saya ingin lihat. Banyak. Saya melihat dalam kepala saya sendiri. Saya melihat kepala sendiri, ya. Gembala senior saya membangkitkan orang mati di dalam nama Yesus. Kayaknya nggak ada lah. Wadah, banyak. Aduh, kamu nggak tahu Smith Wigglesworth, seumur hidupnya Smith Wigglesworth, beliau membangkitkan 8 orang mati. Smith Wigglesworth yang di Amerika, 8 orang mati dibangkitkan di dalam nama Yesus. Nah, nanti cuman mati suri, suri. Orang itu darah turun sedikit. Ya, itu kan katamu. Nah, kalau bagi orang yang mengalaminya, kan mereka sudah mati. Bagi orang yang mati itu ngomong, saya sudah dibawa ke surga, saya sudah dibawa, saya sudah dibawa ke alam kubur. Yang mati itu teman saya juga banyak mati suri gitu ngomong. Saya jumpa ini banyak mati suri kok. Ya, nyatanya dia tidak dibangkitkan di dalam nama Allah SWT kan? Gimana? Dia tidak dibangkitkan di dalam nama Allah SWT. Ada, dia disembuhin sama seseorang. Ya, nanti kamu cari nggak ada. Berarti orang yang mengucapkan ini lebih sakti daripada Muhammad. Berarti dia lebih pantas disebut Nabi, sedangkan Muhammad enggak. Muhammad nggak pernah bangkitin orang mati. Mungkin orang sakit aja nggak pernah Muhammad. Muhammad cuman mana ada Muhammad penyakit kudus saja nggak bisa sembuh kok. Mana ada Muhammad bisa nyembuhin orang sakit. Mana ada Muhammad membangkitkan orang mati. Ada orang hidup dimatiin sama Muhammad. Gitu. Gini lah Mas Paul, lain kali lagi saya mungkin masuk lagi ya. Jadi pertanyaan mendasar bagi orang Islam, apa bukti Allah Islam itu ada? Nah, apa bukti Allah Kristen ada? Ada. Yesus adalah bukti bahwa Allah Kristen itu ada. Yesus adalah. Kalau saya bawa topik nanti Mas Paul nggak bisa jawab. Saya kan Muhammad bangkit dari kubur pun debat sama saya minta mati lagi. Enggak. Saya cuma ngerim. Kalau kamu menang debat lawan saya kasih 10 juta tunai. 10 juta rupiah tunai. Oh, saya nggak main-main. Orang Islam yang mampu menang debat lawan saya kasih 10 juta rupiah tunai. Supaya masuk akal ya angkanya. Bukan 1 miliar, enggak. Kalau masuk kan kamu bilang saya bohongin. Supaya masuk akal, 10 juta tunai yang menang debat lawan saya. Orang Islam yang bisa jawab pertanyaan saya tanpa muter-muter, ya, saya kasih 10 juta tunai. Yang bisa jawab dengan benar ya, dengan memuter-muter. Contohnya satu tadi, apa bukti Allah Islam itu ada? Silakan dijawab, saya kasih 1/2 jam, saya tunggu. Mas Paul, oke, saya pikirkan jawabannya, tapi saya sebelum mohon diri, saya mau kasih tantangan satu untuk Mas Paul, untuk menantang Mas Paul lah secara positif. Boleh saya kasih pertanyaan, habis itu saya mengundurkan diri, boleh? Boleh. Mau saya tantang? Oh, boleh, banyak orang Islam nantangin saya, tapi nggak ada yang berani nongol. Oke, sekarang gini, saya mau bilang bahwa Einstein kemungkinan jiplak Quran. Nah, pertanyaannya, adakah relativitas waktu Einstein di Alkitab? Jawab sekarang. Sekarang nanti kita ketemu lagi kapan dalam channel Mas Paul Jeng, oke? Basi. Goblok Julius. Goblok. Bro. Ngawur lo. Mana Bu? Basi. Waduh goblok. Kapan ketemu nanti? Udah ngomong sama Siti pernah ada. Nanti kapan kita ketemu Mas Paul? Di Al-Quran itu nggak ada. Jadi gini, di Al-Quran tidak ada namanya teori buka At-Tabari. Surat yang kamu baca itu, kamu cari tafsir At-Tabari. Kamu lihat dia ngomong relativitas atau bukan? Buka At-Tabari, buka.
tafsir apapun yang lain, sains itu bro. Kamu buka Referensi kamu itu dari Harun Yahya yang sekarang itu Harun ditangkap. Yahya itu udah ditangkap. Pseudosains itu ya. Dia sudah menjinahi 1000 perempuan. Yang lain diam dulu, kan ditanya kan tak tahu, kawan-kawan. Iya, Mas Paul ya teman-teman tolong biasakan kalau lagi begini kita harus satu-satu. Kemudian kan kita sudah janjian toh kalau ada orang Islam masuk jangan dikeroyok, nggak boleh, nggak sopan gitu loh. Kita sudah janjian toh beberapa hari yang lalu kemarin ya kan. Satu-satu caranya. Begini, tidak ada teori relativitas di dalam Al-Quran, yang ada cocokmologi. Satu. Yang kedua, ya Einstein tidak pernah mengutip dari Al-Quran. Sebab siapapun begitu baca Al-Quran, siapapun ya kalau orang itu waras, dia akan tahu bahwa Al-Quran itu cuma hoax saja. Nah, dari manakah semua informasi-informasi dari Al-Quran? Al-Quran itu semua informasi-informasi itu dari kitab-kitab pagan dari sebelumnya, dari kitab-kitab yang dari Cina, dari kitab-kitab yang dari Yunani. Karena di zaman Al-Quran itu ditulis sekitar abad ke-9 ya. Itu semua waktu itu zaman Khilafah Abbasiyah. Itu semua masuk informasi-informasi itu masuk semua ke tanah ke Baghdad. Nah, itu semua kemudian disalin jadilah Al-Quran itu. Jadi nggak ada si Einstein itu mengutip-ngutip dari Al-Quran apa segala macam, itu nggak ada. Kalau masalah teori relativitas kemarin saya sudah bahas ya tadi malam ya, ketika si Yosua berkata matahari berhentilah di Kipeon, bulan berhentilah di Ayalon, itulah teori relativitas ya, itulah teori relativitas. Ketika kamu berkata bahwa kitab itu berusaha membandingkan Al-Quran dan Alkitab dengan sains, itu Anda salah. Karena kitab suci itu adalah berbicara tentang kehidupan rohani. Nah, kalau sains, kalau Anda berkata bahwa Al-Quran itu sains, maka tidak ada dokter yang belajar di Harvard. Dia belajarnya cukup di Kairo sana. Nyatanya dokter-dokter terbaik bukan dari Kairo yang belajar Al-Quran. Dokter terbaik itu justru yang ateis atau yang Kristen. Nyatanya penemu-penemu untuk medical, untuk sains yang terbaik, Anda lihat ya, semua peraih Nobel pengetahuan, itu semua orang Yahudi dan orang Kristen. Ada orang Islam yang dapat Nobel, itu kan Nobel kemanusiaan, itu satu perempuan satu yang dianiaya gara-gara mau sekolah itu loh. Nah, terus dia dapat Nobel tuh. Tapi nggak ada orang Islam dapat Nobel untuk pengetahuan. Padahal dia khatam Al-Quran. Tidak ada hafiz Al-Quran yang mendapat Nobel perdamaian. Tidak mendapat Nobel ilmu pengetahuan, nggak ada. Itu. Oke, gini aja Mas. Jadi kalau Anda bertanya begitu, saya bukan seorang saintis ya. Tetapi itu pertanyaan yang mudah sekali. Itu pertanyaan yang mudah sekali. Nyatanya Nobel sains di dunia tidak ada yang jatuh kepada orang Islam, semua ke orang Kristen dan ke orang Yahudi, orang kafir. Kenapa tidak ada yang jatuh kepada hafiz Al-Quran? Padahal Al-Quran itu katanya penuh dengan sains. Karena Al-Quran sainsnya ngawur semua. Mas Paul udah mengaku sendiri bahwa Mas Paul mungkin kurang kompeten ya terhadap teori Einstein. Ya sudah, saya juga nggak bukan. Saya saja bukan orang sains saja bisa jawab itu, apalagi orang yang sains gitu loh. Ngerti nggak? Ya. Itu saya saja bukan orang saya saja bisa jawab itu nggak ada. Al-Quran itu bilang itu. Karena kalau kamu tunjukkan ayatnya, saya bisa patahkan dengan mudah sekali. Makanya kan simpel saja yang sepele. Simpel yang sepele sekali. Buktikan. Ini pertanyaan yang simpel sekali. Buktikan saja kalau Allah Islam itu ada. Itu saja simpel, itu hal yang simpel tadi ya. Jadi Anda harus belajar itu. Jadi kalau kita percaya jangan ngawur. Percaya kita itu jangan kayak kemarin Bamtri itu kemarin menjawab, oh itu buktinya itu ada nama Indonesia di dalam Al-Quran, di cocokmologi ini angka ini jadi sekian. Itu dukun oke, nggak sama dengan kamu dengan hari ini. Oh itu ada teori relativitas Al-Quran di dalam Einstein. Sekarang tunjukkan saja ayatnya kamu. Jangan saya nunjukkan. Kalau di Alkitab sudah jelas. Alkitab itu bukan kitab sains. Alkitab adalah kitab rohani, spiritual ya. Dan Alkitab mengajar kita untuk belajar. Nah, kalau Al-Quran itu sudah ada sains di dalamnya, maka tidak perlu. Anda yang mau jadi dokter nggak perlu belajar ilmu kedokteran, nggak perlu belajar biologi, nggak perlu belajar kimia. Anda belajar saja Al-Quran. Nyatanya tidak ada orang cuma belajar Al-Quran bisa jadi dokter. Nggak ada. Harus belajar ke Harvard, harus belajar di UI. Ya udah, nanti Mas Paul kalau gitu. masuk sekali lagi nanti saya sampaikan ayat-ayatnya. Mungkin sekarang Mas Paul belum siap untuk cerita Einstein ya. Jadi mungkin saya siap. Saya selalu siap. Anda bisa kalahkan saya debat, saya kasih 10 juta rupiah. 10 juta angka yang lebih hebat dari At-Tabari, Al-Jalalain atau ulama-ulama yang lain lebih hebat. At-Tabari, coba kamu buka ayatmu, terus bandingkan yang ditafsirkan sama At-Tabari atau Al-Jalalain. Ada ngomong relativitas? Nggak ada. Apa katanya di situ Pak yang di At-Tabari? Gimana katanya? Saya belum buka. Gimana katanya?
Bukalah sendiri, itu kan kitab kamu nanti Dan baru ini kita loh, tetap kamu aja yang di orang sini. Islam, kamu yang ngeklaim sendiri Al-Quran itu ada Einstein, harusnya kamu yang masa kita yang kasih tahu kamu. Saya Kalau mau saya orang pantang, saya ini orang pantang untuk membenarkan kebenaran saya dengan Al-Quran. Saya pantang ya. Nah kalian Makanya yang saya mau mau- membuktikan, kalian yang ngomong sendiri. Kamu kan yang nantang saya. Nah kalau saya kan balik. Nah kalau kamu Al-Quran sendiri, nggak ada. Semua ilmu pengetahuan dalam Al-Quran itu ngawur semua. Matahari terbit dari barat, terbenam dalam lumpur dan segala macam. Itu tuh kacau semua dalam Al-Quran itu. Ya bahkan sejarahnya pun kacau. Jangankan bicara sains, bisa aja ngawur. Gitu loh. Jadi nanti lain kali lah masuk ngomong tentang Kasih waktu aja kita. Kamu lagi Kita apa yang rumah di tulang punggung mau. Kasih waktu dia belajar Pak Paul. iya betul. makanya boleh Dia boleh. kan minta waktu. Makanya jangan dibully. Kalau masuk jangan dibully. Kalau masuk teman-teman kalau orang Islam masuk itu jangan dibully. Biarkan belajar. Mas Paul. Kan datangnya juga dengan baik-baik, ya kan? Jadi jangan dibully, jangan dimarah-marahin teman-teman Islam ini kalau masuk. Mas Paul, saya mau komentar menanggapi satu boleh sebelum saya. Boleh. Tadi Mas, boleh saya tanya siapa penemu-penemu Kristen yang Pak Paul maksud? Oh banyak, dari mulai Mendel, semua ya penemu-penemu itu banyak sekali ya. Mendel itu pakar genetika, ya banyak sekali. Newton, Sir Isaac Newton, Isaac Newton itu sendiri. Niels Bohr. Ya, Oke, saya mau Banyak kasih sekali, info. ya, banyak sekali. Nobel Ini ya. Science itu bahkan di zaman abad ke-19, 20, 21 ini Nobel untuk sains itu tidak ada satupun kepada orang Islam. Tidak ada. Oke, ini saya mau share untuk teman-teman diskusi di sini ya, bahwa oke lah Nobel, Mendel, James Watt dan sebagainya. Itu semua mereka muncul setelah tahun 1700-an. Sebelum itu nggak ada. Einstein pun bahkan di abad ke-20. Coba sebut siapa yang sebelum 1700-an. Siapa juga? Mau Copernicus? Kepler, mau siapa? Kopernikus. Mau Edward Jenner, mau Marconi. Apa itu Kopernikus tahun berapa? Pak Julius jangan begitulah ya. Bukan. Kita- Itu namanya bukan pembuktian. Anda kalau mau begitu ya, itu akan hadis sangat saja. kacau sekali. Anda Hadis. karena kalau pembuktian seperti itu Jangan itu pikirkan tidak anak masuk itu. akal. Itu adalah sebuah pembodohan ya. Kalau mau pembanding begitu semua ya. Enggak, saya cuma nanya siapa yang Mas Paul Jen bilang. Iya, itu Udah, Pak Julius baca Ya, sejarah tetapi deh ya. Ya itu kalau ini Yang bukan bukan siapa yang sebelum 1700-an atau siapa lagi yang sebelumnya? Galileo kan itu pun yang dihukum oleh pemuka. Kopernikus Dihukum juga siapa? Pak Julius, apapun Dihukum nanti siapa? Bapak itu nggak percaya, jadi nggak usah muter-muter. Bapak tunjukkan hadisnya, kita kepada menukik saja, ya. Apa yang dikatakan Ya. Bapak, kita menukik ke situ aja, itu yang paling hakiki kok. Jangan langsung beralih pembicaraan gitu loh. Nanti Ini Bapak persoalan. muter sini, kita habis. Ya Pak Julius, kita mengasihi Pak Julius lah, ya. Mengasihi. Jadi itu aja Pak Julius, tutup aja lah. Pak. Ya. Nah sekarang gini aja, kamu kalau orang Islam itu ada ilmuannya, mengapa di Al-Quran itu matahari terbenamnya di dalam lumpur? Kan simpel Kayaknya nggak sekali. hilang lumpur, Pak. Itu Pak Paul Jen salah tafsir aja. Ya nyatanya begitu, tulisannya lah gimana, mau ditafsirin gimana lagi. Nah sekarang mau ditafsirin bagaimana juga muter-muter. Bagaimana bisa ada Maryam saudara Harun, bagaimana bisa ada matahari terbit dari barat. Dan jadi hal-hal seperti itu. Bagaimana bisa ada Masjidil Al-Aqsa sebelum zaman Muhammad bisa ada Masjidil Al-Aqsa. Nah itu hal-hal seperti itu Namanya harus itu kan belajar. tempat sujud, Pak. Namanya itu tempat sujud. Tapi oke lah Pak Paul Jen, saya ucapkan terima kasih udah kasih kesempatan saya bicara. Mungkin Intinya satu pertanyaan berarti ya satu 1 miliar ya bagi orang Islam yang bisa membuktikan keberadaan Allahnya. Dicari orang Islam yang bisa membuktikan keberadaan Allahnya. Ya dicari. Oke, jadi kalau keberadaan Allah Bapa kan mana? Pak Paul mana keberadaan Allah? Mana Yesus Bapa? adalah bukti, Yesus adalah wujud dari Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata. Kan sudah ayatnya sudah jelas ayatnya di Alkitab. Itu bukan pembuktian, itu Itu pembuktian keyakinan. Yesus itu sudah dibuktikan. Yesus sendiri berkata, kamu melihat aku, kamu melihat apa? Yohanes 1 ayat 18, para rasul berkata, Yesus adalah wujud dari Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata. Dan Yesus sendiri membangkitkan orang mati, dia membuat air menjadi anggur. Dan dia Itu melakukan bukan pembuktian, itu keyakinan Pembuktian. Bapak. Julius. Pembuktian. Bukan, itu pembuktian. Dan Buktian. orang yang berkata-kata di dalam nama Yesus, dia melakukan mujizat di dalam nama Yesus. Apakah ada orang melakukan mujizat di dalam nama Muhammad? Kan nggak ada. Itu keyakinan, bukan pembuktian. Pak Julius, sudah lah, Itu Pak Julius, pembuktian. habis-habis. Itu namanya Goblok tuh Goblok tuh menular. Itu namanya Pak. bukti. Nggak boleh gitu Pak. Kita harus bicara yang baik lah. Pak. Ya. Yang Kita ganggu. mengasihi Salam teman-teman semuanya, Sampurasun
teman-teman, sahabat-sahabat terkasih, izinkan saya intro dulu untuk mengucapkan setidaknya untuk para followers, pendukung setia channel ini, saya ucapkan hatur nuhun sebesar-besarnya. Terima kasih banyak atas dukungannya kepada channel ini, yang telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara mensubscribe, like, juga share. Saya ucapkan terima kasih. Dan bagi yang belum mensubscribe, mohon dibantu ya di subscribe agar saya terus semangat, dan juga harap ditonton setidaknya sampai selesai ya, agar tidak ada kesalahpahaman, agar yang ditonton menjadi berkat. Oke, selamat menyaksikan. Itu menjadi kekuatan bagi saya. Ternyata bukan saya yang memilih Yesus, Yesus yang memilih saya. Jadi begitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Vanessa. Iya, tadi ada sedikit salah teknis karena saya menggunakan perangkat baru ya. Oke, Abi Saifuddin, sangat menarik sekali ya pertanyaan yang terakhir, bagaimana Abi bisa sangat percaya diri. Namun saya juga mendapat pertanyaan yang sama. Saya punya versi sendiri, namun hari ini kan temanya kan kita mau mengorek iman Abi, kepala dan hati Abi. Dulu Abi mendapat pendidikan Islam yang sangat kuat sekali di agama lama, dan saya tidak berkata bahwa semua orang Islam itu buruk, karena saya punya banyak rekan-rekan Islam yang baik, dan di dalam Kristen pun tidak semua baik, banyak juga yang buruk. Saya kira Abi banyak ketemu orang Kristen di penjara juga, toh? Ya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan saya itu, pertanyaan banyak orang, ya, bukan dari saya, tapi banyak orang bertanya. Saya juga ingin tahu apa pendapat Abi, apakah Allah Islam itu sama dengan Allah Kristen, Abi? Bacakan saya Roma 3 ayat 29. Roma 3 ayat 29, demikian firman-Nya. Atau, adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Amin. Nah, Paulus adalah penginjil terbaik, guru ilustrator saya yang luar biasa. Dia mengatakan kita Allah Yahudi, Allah Kristen, Allah orang Islam sama, gitu. Berarti sama. Pertanyaan kedua, bedanya di mana? Roma 10 ayat 2 dan 3. Roma 10 ayat 2 dan 3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, di situ letaknya. Mereka menyembahnya itu dengan cara yang lain, dengan tanpa pengertian yang benar. Tetapi kita mempunyai pengertian yang benar, siapa Allah itu? Siapakah Bapa itu? Nah, sama seperti Thomas, tanya kepada Yesus, tunjukkan kepada saya Bapa itu. Lalu Yesus bilang, udah berapa lama kamu itu hidup bersama saya, kok masih nanya, gitu. Itu kata Yesus Kristus. Maka kata Yesus, ana huwas siratu wal haqqu wal hayat la yaji'u ahadun ilal ab illa bi. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali lewat aku, Yesus Kristus. Barulah kaget itu Thomas. Barulah kaget itu orang-orang Islam dengan jawaban ayat itu. Nah, sekarang kesimpulannya ini 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ayat 20. Firman-Nya, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Jadi Allah kita itu di dalam Yesus Kristus. Itu. Saya ulangi lagi, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Allah yang benar.
dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Allah dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi kalau begitu sama nggak Allahnya orang Islam dengan orang Kristen? Untuk menginjil sama, dalam penginjilan katakan sama. Tetapi kalau sudah di dalam komsel, dalam pendalaman firman Tuhan, baru kita jelasin ayat terakhir ini kesimpulannya, Allah kamu jauh langit dan bumi dengan Allah yang kami sembah. Allah yang disembah bangsa-bangsa itu adalah hampa, Allah yang disembah oleh mereka adalah berhala-berhala. Tetapi kita menyembah Allah yang benar in the name of Christ, Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah di dalam Yesus itu adalah Allah yang penuh kasih, yang merasakan penderitaan kita. Imam besar itu merasakan kesusahan kita, merasakan kita lapar, merasakan kita sakit, merasakan penderitaan. Dan Yesus itu sudah dipenjarakan, merasa bagaimana kesusahan di dalam penjara itu. Dan saya pun sudah merasakan bagaimana saya dipenjarakan. Tetapi Tuhan tetap menghibur kesulitan, penderitaan yang kita terima hari ini. Ketika kita menginjil, saudara-saudara, melampaui kemuliaan Tuhan yang sudah siapkan kepada kita semua. Dimanapun Anda berada sebagai penginjil, maka jangan takut, jangan khawatir tentang apapun yang kamu omongkan, apapun jawaban yang harus kamu jawab. Roh Kudus akan menuntun, menolong kita memberikan jawaban yang tepat untuk semuanya. Terima kasih. Luar biasa, Abi. Ya. Kamu kelanjutan dari tentang Allah itu. Kan Muhammad dulu dikelilingi oleh orang-orang Kristen dan bahkan istrinya konon juga Kristen, paman dari istrinya yaitu Warakah juga Kristen, bahkan disebut pembaca Injil, ya, pembaca kitab suci. Apakah Muhammad tidak tahu tentang Yesus Kristus ini sehingga Muhammad sampai memisahkan diri dan membentuk agama sendiri? Nabi Muhammad pasti tahu tentang Yesus Kristus atau Isa Al-Masih karena di dalam Al-Quran juga itu diajarkan, diceritakan. Al-Quran itu tidak kurang 97 kali menyebut nama ataupun kata sampingan, empunya tentang Yesus Kristus 97 kali disebut dalam Al-Quran. Artinya Nabi Muhammad waktu itu pasti kenal Isa Al-Masih itu, pasti membaca, apalagi dengan istrinya. Bahkan kita bisa menduga kalau istrinya itu Kristen dan paman Khadijah itu yang menikahkan Muhammad adalah pamannya Khadijah. Tentu saja kira-kira ya dengan agama apa Nabi Muhammad menikah waktu itu? Kristen dong, Nabi, pasti Kristen. Iya, gitu. Tetapi dalam sejarah Islam tidak disebutkan menikah dengan cara bagaimana waktu itu. Nah, semua ustadz ya bingung karena peninggalan sejarah sebelum perkawinan Muhammad itu tersembunyi, artinya tidak diketahui secara pasti. Kalau ditanya seperti itu, Muhammad kawin dengan cara apa? Gitu. Dengan agama apa? Dan sebagainya. Pengenalan Muhammad akan Nabi Isa ini hanya sebatas di mana Jibril membawa wahyu kepada Muhammad lalu ditulis oleh para sahabatnya. Dan tentang pengajaran-pengajaran Isa Al-Masih dan perumpamaan-perumpamaannya itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Hanya menyebutkan bla 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 gitu, tetapi tidak lengkap. Dan banyak ayat-ayat itu hanya seolah-olah bertentangan dengan Injil itu sendiri. Misalnya Yesus tidak disalib katanya, tapi diangkat langsung ke langit. Nah itu yang maksud saya kontradiksi dengan Injil itu sendiri. Jadi begitu. Apakah bisa kita sebutkan bahwa Muhammad sebelum membentuk agama Islam bahwa ia sendiri mungkin seorang Kristen, Abi? Tidak dijelaskan semacam itu bahwa Muhammad itu dulu Kristen. Yang diikuti yang kuat di dalam sejarah itu bahwa Muhammad galau dengan keadaannya sampai pada usia 40 tahun itu sangat galau dengan kondisi perang antar suku, kemudian kepemimpinan dipimpin oleh orang-orang kaya dan berpengaruh dan orang-orang yang suka main pedang.
kepala-kepala suku itu sampai begitu. Nah, suku paling besar yang menguasai suku yang kecil, dan suku kecil itu harus membawa pampasan perang, harus membawa upeti kepada suku yang besar dan sebagainya. Nah, di dalam saat itu golongan kaum Quraisy lah yang paling berkuasa di kota Mekah, dan Muhammad berada di dalam kebingungan semacam itu. Akhirnya ditemukan dia menyendiri ke Gua Hira, lalu mendapat wahyu, katanya ketemu dengan sosok yang bersuara tapi nggak nampak wajahnya, lalu dikatakan itu Jibril dan seterusnya. Jadi sebenarnya untuk menduga Muhammad sudah beragama Kristen juga susah, karena tidak ada sejarah yang kuat untuk mengatakan itu, kecuali mungkin nanti ada penemuan sejarah baru di dalam waktu kemudian gitu. Tapi tidak, dugaan semacam itu tidak kuat. Oke, Abi, ya, terima kasih. Ya. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, nanti habis ini kita bisa tanya jawab langsung lagi. Ada, Pak. Oke, satu pertanyaan terakhir sebelum ke pertanyaan tadi ya. Saat ini kan perbedaan yang sangat mendasar antara Islam dengan Kristen adalah mengenai penyaliban Yesus. Nah, sedangkan di Islam, di dalam Kristen, pokok inti dari kekristenan adalah salib Kristus. Yesus datang ke dunia, mati disalib, dibangkitkan, dan menebus kita semua yang percaya kepadanya. Sedangkan di dalam Islam, justru Yesus tidak disalib, dan itu kalau Yesus tidak disalib, maka tidak ada penebusan, dan tentu saja tidak ada kekristenan, Abi. Lalu, bagaimana kita bisa menjelaskan pertentangan ini, sementara orang-orang Islam dari lahir bayi ceprot itu sudah dibisikin seperti itu, sehingga mau dengar apapun penjelasan dari kita, dia akan tutup kuping, Nabi. Kekuatan Islam ini adalah terdapat pada kunci-kunci kata-kata dan ucapan-ucapan penegasan dari Al-Quran. Misalnya, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Di dalam surat ketiga ayat 85, barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, di akhirat nanti tidak akan diterima agama itu. Nah, itu menjadi kekuatan bagi orang Islam. Lu mau ngomong apa saja, Islam paling benar. Gitu. Walaupun Islam itu muncul 610 tahun kemudian daripada Injil. Gitu. Itu kata-kata yang kuat. Kata-kata contoh yang kedua adalah inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah hanya Islam. Sedangkan agama Islam itu muncul 600 tahun setelah Yesus Kristus. Padahal agama Islam baru muncul. Sedangkan berarti orang sebelumnya nggak masuk surga dong. Lalu dibuatlah Ibrahim itu juga Islam, Isa al-Masih, Yesus Kristus agamanya Islam, semua nabi agamanya Islam. Loh, bagaimana bisa Islam orang agama Islam itu muncul 600 tahun setelah Alkitab begitu. Tapi itu adalah kata-kata Al-Quran yang luar biasa untuk menguatkan pengikut Islam itu sehingga mereka tetap kokoh di dalam agama Islam. Dan ada kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Pak Kiai, oleh Ustadz, pokoknya harus tetap Islam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang benar. Dan jangan kamu mati kecuali di dalam keadaan Islam. Nah loh, itu kalimat ketiga yang begitu kuat sekali sehingga orang Islam takut keluar dari agamanya. Takut keluar. Bahkan saudara-saudara saya, keluarga saya, walaupun nggak pernah sholat, tetap aja, tetap saja nggak mau gitu. Nggak mau masuk Kristen, nggak mau ikut saya gitu. Padahal sholat kagak pernah gitu. Tapi kalau mulutnya itu ya alhamdulillah, insya Allah, naik mobil bismillah, turun alhamdulillah, dan seterusnya. Kenapa? Karena doktrinnya kuat sekali. Nah, bagaimana sekarang kita untuk menyerangnya itu? Kita harus membuka berbagai macam teknik debat. Teknik debatnya misalnya tidak ada nabi dalam Alkitab yang mengajarkan siksaan kubur. Nah, dia akan berpikir ulang itu.
berulang-ulang bahwa ajaran siksaan kubur itu yang nggak pernah diajarkan di dalam Alkitab gitu. Dan mulai dia akan bertanya terus. Dan banyak apalagi perempuan, kalau saya injilin gampang sekali. Kasihan kamu, di dunia dipoligami, di akhirat dipoligami. Bahkan oleh suamimu itu akan dipoligami dengan 72 bidadari. Sedangkan di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana posisi wanita nanti dengan suaminya di akhirat. Tetapi ada ustadz yang mengatakan bahwa istri kita di dunia ini nanti di akhirat akan menjadi ratu bidadari. Bagaimana? Walaupun jadi ratu bidadari, saya nggak mau membagi suami saya di surga. Nah, itu antara lain untuk mencairkan suasana, mencairkan penginjilan, agar mereka segera melihat perbedaan yang jauh antara ajaran Islam dengan ajaran kasih Kristus ini, gitu. Ataupun ajaran mana saja, gitu. Sehingga subur. Halo semuanya, selamat sore. Itulah tadi cuplikan video yang telah disampaikan teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga dari cuplikan video yang tadi disampaikan menjadi berkat untuk kita semua, akan mengenal firman Tuhan, amin. Dan saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya atas dukungannya, terutama kepada para followers, pendukung setia channel ini yang terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara mensubscribe, like, ataupun men-share ke sosial media kalian. Saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum subscribe, mohon dibantu ya, ditekan tombol subscribe-nya agar saya terus semangat dalam mengupload video-video. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Shalom.